Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore siswa-siswi SMA Kota Bontang. Semoga sehat selalu, tetap waspada, karena masih dalam pandemi, sering cuci tangan. Bila keluar rumah, jangan lupa pakai masker, dan jaga jarak aman. Dan semoga yang sedang sakit, kita doakan lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Pada sore hari ini, kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri, materi matematika peminatan untuk jurusan MIPA kelas 12. Bersama saya, Bapak Al-Misbah dari SMA IT Yabis Bontang. Baiklah, kita langsung ke pembelajarannya. Di era modern saat ini, masyarakat belajar mengajar, menyimak berita, mempelajari tutorial hingga melihat aneka hiburan melalui layar smartphone. Smartphone dapat bekerja berkat beberapa komponen, salah satunya adalah kapasitor. Komponen ini memungkinkan adanya teknologi touchscreen atau layar sentuh. Tegangan yang terdapat dalam kapasitor membentuk fungsi trigonometri, yaitu Vt sama dengan V0 sin Wt. Kuat arus dalam kapasitor selaras dengan rumus I sama dengan C dikali dengan dV per dt. Nah, perhatikan, dV per dt ini itu tidak lain adalah turunan daripada fungsi tegangannya, yaitu V terhadap T. Jadi, secara otomatis ya, yang kita pakai sehari-hari ini, smartphone yang kita pakai sehari-hari ini, yang teknologi touchscreen-nya tersebut itu sangat berhubungan dengan turunan daripada fungsi trigonometri. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, ya, tujuan pembelajaran untuk materi yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menggunakan konsep turunan fungsi untuk menentukan turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, peserta didik mampu membuktikan rumus turunan fungsi trigonometri. Kita telah mempelajari limit fungsi dan turunan fungsi aljabar ya di kelas 11. Kita telah mempelajari fungsi, limit fungsi dan turunan fungsi, yaitu masih sebatas aljabar saja. Turunan fungsi aljabar diperoleh melalui konsep limit fungsi. Nah, kita kenal bahwa turunan fungsi itu diturunkan dari atau ditentukan dengan menggunakan bantuan limit fungsinya, yaitu f aksen x itu atau turunan pertama itu sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah dengan h dikurangi dengan fx per h. Nah, pengetahuan mengenai limit fungsi dan turunan fungsi aljabar akan kita gunakan untuk mempelajari turunan fungsi trigonometri. Jadi rumus ini bisa kita juga gunakan untuk menentukan turunan-turunan daripada fungsi trigonometri. Bagaimana caranya? Oke. Pertama, perhatikan cara memperoleh bentuk turunan fungsi dari fx sama dengan sin x. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah dengan h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Limit h mendekati 0, sin x ditambah dengan h dikurangi dengan sin x. Dari mana ini? Fx-nya adalah sin x, berarti kalau fx tambah h maka sin x diubah menjadi sin x ditambah dengan h, terus dikurangi dengan fx, berarti dikurangi dengan sin x per h. Terus kita lanjut. Untuk sin x ditambah dengan h itu bisa kita gunakan rumus sin a ditambah dengan b sama dengan sin a
kali cos B ditambah dengan cos A sin B. Kita ingat kembali pelajaran rumus fungsi trigonometri, ya, rumus penjumlahan fungsi trigonometri yang kita pelajari di kelas 11, ya. Jadinya yang tadi sin X ditambah dengan H bisa kita tulis sin X kali cos H ditambah dengan cos X dikali dengan sin H. Terus dikurangi dengan sin X per H. Nah, setelah itu perhatikan di sini ada sin X, di sini juga ada sin X. Maka kita bisa gabung. Jadinya sin X-nya kita tarik keluar jadi sin X. Terus kalau sin X-nya ditarik keluar di sini, maka yang tersisa adalah cos X-nya. Nah, yang di sini untuk sin X sendiri, maka bisa kita tulis negatif satunya di dalam. Jadi sin X dikali dengan cos H dikurangi dengan 1. Intinya sin X cos H dengan negatif sin X kita gabung jadi 1 seperti ini. Terus untuk cos X ditambah dengan sin H, ya tetap ditambah dengan cos X dikali dengan sin H per H. Setelah itu limit X mendekati 0, sin X dikali dengan cos H dikurangi 1 per H, ya, kita bagi, karena kalau penjumlahan seperti ini bisa kita buat penjumlahan terus pembagian bawahnya, maka bisa kita pisahkan. Nah, setelah kita pisahkan limitnya ngikut satu-satu. Jadi limit H mendekati 0 sin X dalam kurung cos H dikurangi dengan 1 per H ditambah dengan limit H mendekati 0 cos X dikali dengan sin H per H. Jadinya sin X, ya, sin X-nya ke depan, maka jadinya sin X limit H mendekati 0 cos H dikurangi dengan 1 per H. Nah, sin X-nya ditambah dengan cos X, ya, cos X-nya ke depan, di belakang tinggal limit X mendekati 0 sin H per H. Jadinya limit H mendekati 0 cos H dikurangi 1 per H itu sama dengan 0. Jadinya sin X dikali dengan 0. Terus limit H mendekati 0 sin H per H itu sama dengan 1, ya. Jadi kita dalam pembelajaran sebelumnya, yaitu limit fungsi trigonometri, bahwa kalau bentuk seperti ini hasilnya sama dengan 1. Jadi sin X dikali dengan 0 ditambah dengan cos X dikali dengan 1. Jadinya sama dengan cos X dikali dengan 1 atau sama dengan cos X. Maka turunan daripada sin X, turunan pertama daripada sin X adalah cos X. Bagaimana dengan turunan daripada cos X, ya? Bagaimana dengan turunan pertama daripada cos X? Dengan rumus dan cara yang sama. Rumusnya tadi yaitu kita menggunakan limit H mendekati 0, fx ditambah dengan H dikurangi dengan fx dibagi dengan H, terus ditambahkan dengan rumus penjumlahan daripada cos. Jadi cos A ditambah B sama dengan cos A dikali dengan cos B dikurangi sin A dikali dengan sin B. Dengan menggunakan ini, menggunakan rumusnya tadi dan menggunakan rumus penjumlahan daripada cos ini, maka kita akan mendapatkan rumus atau turunan pertama daripada cos X. Bisa dicoba di rumah, ya. Jadi kalau pengerjaan kita benar, maka nanti akan mendapatkan turunan daripada cos itu adalah negatif sin X, ya. Terus kita lanjut. Ini sifat-sifat daripada turunan fungsi. Nah, sifat-sifat daripada turunan fungsi ini juga berlaku dalam turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, turunan daripada Y sama dengan K kali U. K kali fungsi ada sebuah fungsi U dan K ini adalah konstan, maka turunannya adalah
K dikali dengan U aksennya. Berarti konstantanya ini tidak diturunkan, dia tetap saja yang diturunkan adalah fungsi U-nya. Atau bisa disebut bisa ditulis dy per dx sama dengan K dikali dengan du per dx, dengan K merupakan konstanta. Yang kedua, turunan y sama dengan U plus minus V. Jadi U ini adalah fungsi ya, V juga sebuah fungsi ya, dijumlahkan atau dikurangi. Turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Jadi kalau di fungsinya Y sama dengan U ditambah V, maka Y aksennya juga adalah U aksen ditambah V aksen. Kalau dikurangi juga ya. Jadinya atau bisa ditulis dy per dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Jadi diturunkan satu-satu ya. Ya, fungsi u-nya diturunkan, fungsi v-nya juga diturunkan. Nanti tandanya di tengah tergantung daripada fungsinya. Fungsi sebelum diturunkan. Kalau positif, kalau negatif. Oke. Sifat turunan fungsi yang ketiga adalah Y sama dengan U kali V. Jadi kalau ada fungsi yang dikalikan, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan V kali U aksen ditambah dengan U dikali dengan V aksennya. Nah, jadi kalau perkalian di sini dijumlahkan atau ditulis dy per dx sama dengan V du per dx ditambah dengan U dv per dx. Terus sifat yang berikutnya adalah turunan Y sama dengan U berpangkat N. Jadi fungsi berpangkat N. Maka turunannya adalah Y aksennya sama dengan N dikali dengan. Jadi kita tahu bahwa ada sebuah fungsi terus ada pangkatnya. Ya, ada pangkatnya, ini biasa disebut dengan aturan rantai ya. Jadi Y sama dengan U berpangkat N. Ini fungsi, maka Y aksennya adalah pangkatnya ke depan, N, terus fungsinya, pangkatnya dikurangi dengan 1, nanti dikali dengan ya turunan daripada fungsi yang di dalamnya atau U aksen. Ya, atau dy per dx sama dengan N dikali dengan U, N dikurangi 1, du per dx. Nanti kita akan perjelas di contoh ya. Oke, yang terakhir, sifat yang terakhir adalah Y sama dengan U per V. Ya, fungsinya adalah fungsi pembagian. Maka bisa kita tulis Y aksen sama dengan V U aksen dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V pangkat 2. Atau dy per dx sama dengan V du per dx dikurangi U dv per dx per V pangkat 2. Itu adalah sifat-sifat turunan fungsi yang bisa kita gunakan di dalam di dalam menentukan turunan-turunan daripada fungsi trigonometri. Contohnya, kita ingin menentukan rumus fx sama dengan tangen x. Jadi tadi sudah kita turunkan sin x, terus cos x bisa dicari sendiri dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama dan menggunakan rumus cos A tambah B. Terus untuk tangennya, nah, tangennya bagaimana? Nah, kita menggunakan sifat daripada fungsi sifat daripada turunan fungsi aljabar. Ya, turunan fungsi ya, mau aljabar mau trigonometri juga cocok. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu ya, kita ketahui bahwa tangen x itu adalah sin x per cos x ya. Jadi tangen x sama dengan sin x per cos x. Kita ingat kembali rumus yang kita pelajari ya di kelas 10 ya, tentang rumus dasar fungsi trigonometri.
trigonometri. Jadi tangen X sama dengan sin X per cos X. Gunakan sifat Y sama dengan U per V, yaitu Y aksen sama dengan V U aksen dikurangi U V aksen per V pangkat 2. Jadi kita gunakan rumus pembagian. Nah, kita misalkan U-nya itu adalah sin X, sehingga U aksennya adalah cos X. Turunan daripada sin X tadi adalah cos X. Terus V-nya adalah cos X. Yang bawah ini kita misalkan dengan V, sehingga V aksennya itu sama dengan negatif sin X. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Y aksen sama dengan V U aksen dikurangi U V aksen dibagi dengan V pangkat 2. V-nya yang mana? V-nya adalah cos X. Terus U aksennya adalah cos X. Jadi cos X dikurangi dengan U. U-nya yang mana? Sin X. Sin X. Ya. Terus ya, V aksennya adalah ya negatif sin X. Ya, di sini negatif sin X per cos X berpangkat 2. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadinya cos X dikali dengan cos X itu berarti cos pangkat 2X. Tadi di sini sebenarnya negatif ya. Jadi negatif sin X, tadi V aksennya adalah negatif sin X. Negatif sin X dikali dengan negatif sin X hasilnya adalah plus sin pangkat 2X per ya cos X dikali dengan cos X berarti cos pangkat 2X. Setelah itu kita bagi cos pangkat 2X ya, bukan dibagi ya, tapi cos pangkat 2X ditambah sin pangkat 2X kita menggunakan rumus identitas trigonometri, yaitu cos pangkat 2X ditambah sin pangkat 2X atau sin pangkat 2X ditambah cos pangkat 2X itu sama dengan 1. Maka bisa kita tulis 1 per cos pangkat 2X, atau bisa kita tulis 1 per cos X berpangkat 2. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ini sudah ada pangkat 2-nya di bawah, yang atas 1 di pangkat 2 kan tetap 1 saja. Jadi kalau sudah ada pangkat 2-2-nya atas sama bawah, maka bisa kita keluarkan seperti ini. Jadinya 1 per cos X berpangkat 2. Nah, 1 per cos X ini tidak lain adalah secant X. Ya, jadinya secant X berpangkat 2 atau secant kuadrat X. Maka turunan daripada tangen X yaitu secant kuadrat X. Terus bagaimana dengan turunan pertama daripada fx kotangen X, fx sama dengan secant X, fx sama dengan cosecant X. Nah, dengan menggunakan cara yang tadi seperti tangan ya, rumus dan cara yang tadi, plus kita ketahui bahwa kotangen X itu sama dengan cos X per sin X, terus secant X itu sama dengan 1 per cos, dan cosecant itu sama dengan 1 per sin ya. Maka kalau cara kita benar ya, dengan menggunakan pembagian rumus pembagian tadi, turunan fungsi pembagian, maka kita akan mendapatkan bahwa untuk turunan daripada kotangan itu adalah negatif cosecant pangkat 2X. Untuk rumus daripada secant yaitu tangen X secant X, dan turunan daripada cosecant adalah negatif kotangan X cosecant X. Ya, bisa dicoba di rumah ya. Terus materi yang terakhir adalah aturan rantai pada turunan trigonometri. Ya, pasti masih ingat dengan aturan rantai pada aljabar. Apakah bisa menentukan turunan daripada fx sama dengan 3x dikurangi 1 berpangkat 10? Ya, kalau menggunakan cara yang biasa, ini harus diuraikan dulu 3x dikurangi 1 sampai 10 kali. Setelah itu turunkan, hasilnya dikembalikan lagi ke sini. Nah, sangat susah kalau tidak menggunakan aturan rantai ya.
Jadi turunan pertama fungsi f di atas dapat ditentukan dengan aturan rantai. Ya, secara garis besar misalkan diketahui y sama dengan f u f dalam kurung ux, maka turunan ditentukan dengan menggunakan rumus y aksen itu sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx, atau secara kasarnya ya secara ininya f kita turunkan terlebih dahulu dengan menganggap bahwa ux ini adalah sebuah variabel. Mau pangkatnya nanti bagaimana, pokoknya f diturunkan terlebih dahulu. Setelah itu dikalikan dengan turunan daripada ux-nya. Ya, jadi itu ya. Jadi dy per du dulu, setelah itu dikalikan dengan du per dx-nya. Ya, misal di sini fx sama dengan sin ax, maka kita misalkan u itu sama dengan ax, ini u-nya, maka fu sama dengan sin u. Kalau ini kita misalkan dengan u, maka fu sama dengan sin u. Jadinya u sama dengan ax, sehingga u aksennya u sama dengan ax, maka u aksennya atau turunan daripada u itu adalah a. Ya, ini menggunakan aljabar ya, misalkan 2x maka turunannya 2. Terus fu sama dengan sin u, sehingga f aksen u itu sama dengan cos u. Jadinya f aksen x sama dengan df per dx. Jadinya df per du, df per dx itu sama dengan df per du dikali dengan du per dx. Df per du itu adalah turunan daripada tadi fu-nya, yaitu cos u, dikali dengan du per dx. Du per dx adalah turunan daripada u-nya. Ya, maka sama dengan a. Jadinya ya, a-nya kita kedepankan jadi a cos u. Berarti sama dengan, kita ganti u-nya kembali dengan ax. Jadinya a cos ax. Itu adalah turunan fungsi fx sama dengan sin ax ya, dengan menggunakan aturan rantai. Misalkan kalau nanti ada soal misalkan fx sama dengan sin 2x, maka bisa kita tulis langsung 2 cos 2x. Oke, nah, kita lanjut ke contohnya. Contoh yang akan kita bahas di sini, yang pertama adalah y sama dengan cos x dikurangi dengan 2 sin x, yang kedua y sama dengan cos 5x, yang ketiga adalah hx sama dengan sin 2x kurang 1, yang keempat adalah ft sama dengan sin t dikali dengan cos 1 dikurangi dengan t, yang kelima adalah gx sama dengan 2 sin kuadrat x. Contoh soal 1. Y sama dengan cos x dikurangi 2 sin x. Perhatikan, ini adalah fungsi yang bentuknya adalah pengurangan ya. Jadi ada fungsi cos x, ada 2 sin x. Nah, jadi yang kita gunakan adalah y sama dengan u plus minus v. Turunannya y aksen sama dengan u aksen plus minus v aksen. Jadi kita turunkan cos x, turunannya adalah negatif sin x. Terus 2 sin x ya. 2 sin x, 2-nya tetap. Turunan daripada sin x adalah
cos X. Jadi Y aksennya adalah, kita gabungkan, negatif sin X atau turunan daripada U-nya yang di depan. Terus di sini kurang, berarti dikurangi dengan turunan daripada 2 sin X. Turunan daripada V, yaitu 2 cos X. Jadi turunannya adalah negatif sin X dikurangi 2 cos X. Intinya adalah kalau fungsinya dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka kita turunkan satu-satu. Turunkan fungsi depannya, turunkan belakangnya. Nah, nanti hasilnya baru dikembalikan ke fungsinya. Kalau dia kurang berarti dikurangi. Kalau dia tambah maka dijumlahkan. Contoh soal 2. Y sama dengan cos 5X. Ya. Kalau kita menggunakan aturan rantai, maka 5X di sini itu adalah sebuah fungsi juga. Jadi yang kita gunakan kalau Y-nya sama dengan F dalam kurung GX, maka Y aksennya sama dengan F aksen GX dikali dengan G aksen X. Jadi pertama kita turunkan secara keseluruhan terlebih dahulu, yaitu cos 5X. 5X-nya ini kita anggap sebagai satu kesatuan. Jadinya turunan daripada cos X itu adalah negatif sin. Karena di sini 5X berarti negatif sin 5X. Ini adalah Y aksennya ya. Setelah itu kita kalikan dengan apa? Turunan daripada 5X. Turunan daripada 5X adalah 5. Maka bisa kita tulis negatif sin. Negatif 5. Jadi 5-nya ke depan sini. Negatif 5 sin 5X. Ya. Kita tulis lagi ya. Negatif 5 sin 5X. Ya, jadi turunannya adalah negatif 5 sin 5X. Contoh soal yang ketiga. HX sama dengan sin 2X dikurangi dengan 1. Nah, ini juga aturan rantai yang kita gunakan sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu Y aksennya sama dengan Y-nya misalkan adalah F dalam kurung GX, maka Y aksennya sama dengan F aksen GX dikali dengan G aksen X. Maka untuk H aksen X-nya kita turunkan terlebih dahulu. Secara keseluruhan turunan daripada sin adalah cos. Cos dari 2X dikurangi dengan 1. Setelah itu dikalikan dengan turunan daripada 2X dikurangi dengan 1. Turunan daripada 2X adalah 2. Turunan daripada negatif 1 adalah 0. Jadi turunan daripada 2X kurang 1 adalah 2. Maka bisa kita tulis H aksen X-nya itu sama dengan 2 cos 2X dikurangi dengan 1. Contoh soal yang keempat. Di sini diberikan fungsi Ft sama dengan sin T dikali dengan cos 1 dikurangi 2T. Ini adalah bentuk perkalian. Ini fungsi pertama, ini fungsi yang kedua. Jadi
bentuknya mirip dengan sifat yang tadi. Kalau Y sama dengan U kali V, maka Y aksennya sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Jadinya kita misalkan U itu adalah sin T, maka U aksennya atau turunan daripada sin T adalah cos T. Terus V-nya adalah cos 1 dikurangi 2T. Maka V aksennya, nah ini juga aturan rantai. Berarti V aksennya adalah turunan daripada cos adalah sin. Negatif sin daripada 1 dikurangi 2T. Dikali dengan turunan daripada 1 dikurangi 2T. Berarti turunan daripada 1 0, negatif 2T berarti negatif 2. Maka bisa kita tulis negatif 2 kali negatif sin, maka 2 sin 1 dikurangi dengan 2T. Itulah V aksennya. Maka kalau kita gabung, jadinya F aksen T itu sama dengan U aksennya. U aksennya adalah cos T. Terus V-nya. V-nya adalah cos 1 dikurangi dengan 2T. Terus ditambah U-nya. U-nya adalah sin T. V aksennya adalah 2 sin 1 dikurangi 2T. Jadinya F aksen T-nya atau turunan daripada FT-nya adalah cos T, ini tetap cos T dikali dengan cos 1 dikurangi 2T ditambah dengan ini 2-nya ke depan jadi 2 sin T sin 1 dikurangi dengan 2T. Ya, inilah turunan daripada FT-nya. Jadi kita menggunakan rumus perkalian. Contoh soal yang kelima. Gx sama dengan 2 sin pangkat 3x. Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita bisa ubah dulu fungsi ini, yaitu Gx sama dengan 2 sin X berpangkat 3. Nah, kalau seperti ini maka ini juga merupakan fungsi komposisi. Maka kita juga bisa menggunakan aturan rantai untuk menyelesaikannya. Ya. Jadi rumus yang tadi kita gunakan lagi. Jadinya G aksen X-nya pertama kita turunkan secara keseluruhan terlebih dahulu. Sin X-nya kita tidak apa-apain dulu ya. Jadi 2 kali ya. Seperti halnya kita menurunkan aljabar, berarti 2 kali pangkatnya ke depan 3. Terus yang di dalam tetap dulu sin X pangkatnya dikurangi dengan 1 ya. Ini adalah rumus turunan fungsi aljabar. Nah, karena ini adalah fungsi komposisi, maka kita gunakan aturan rantai dikali dengan turunan yang ada di dalam atau turunan daripada sin X. Turunan daripada sin X adalah cos X. Jadinya bisa kita tulis 2 kali 3, 6 sin X
2 kurang 1, 2 cos X. Atau 6 sin pangkat 2X cos X. Itulah turunan daripada GX atau G aksen X. Oke, kita telah membahas tentang tadi 5 contoh ya. Kita telah membahas 5 contoh untuk fungsi turunan fungsi trigonometrinya. Nah, untuk latihan di rumah, ini ada 5 soal yang bisa kalian pelajari, bisa kalian pakai untuk berlatih di rumah ya, untuk menguji apakah paham dengan materi yang tadi kita bahas. Cukup sekian pembelajaran pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.